لكن إذا عاد إلى أندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو. وأنا أقول للناس هذا حرام، وأنا أقول لهم حتى في دروسي في المسجد النبوي هب أن 10% فقط هو الاحتمال أنه حرام. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget. Nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat mengenal Islam, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini di video kami ini. Pada kesempatan ini kami akan mencoba mengingatkan kembali kepada sahabat mengenal Islam semua kejadian beberapa bulan yang lalu di mana ada seorang ulama dari Saudi Arabia, tepatnya ulama besar dari Madinah. Beliau menyindir kelakuan dari jamaah umroh atau haji yang berasal dari Indonesia, di mana mereka selalu melakukan selfie ketika khotib sedang berkhutbah. Ya, ketika khotib sedang berkhutbah, malah jamaah dari Indonesia ini berselfie ria, dan ini disindir ataupun diberikan peringatan yang keras dari ulama dari Madinah tersebut, bahkan sampai mengatakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Sebenarnya banyak sekali kita lihat di media-media sosial ya, berseliweran di mana jamaah haji Indonesia selalu memamerkan foto-foto mereka sedang beribadah, sedang berdoa dan sebagainya. Dan ini menjadi sindiran dari ulama Arab Saudi tersebut. Sahabat mengenal Islam, sindiran tersebut ternyata tidak membuat jera jamaah haji atau umroh dari Indonesia. Malahan baru-baru ini kita juga dikejutkan atau dibuat malu ya oleh perilaku dari jamaah haji yang perempuan atau ibu-ibu ya melakukan berjoget ria di depan Ka'bah, berjoget TikTok ya di depan Ka'bah. Masya Allah. Ketika ulama dari Arab Saudi tersebut, sahabat mengenal Islam, memberikan peringatan atau menyindir ya, menyindir itu tujuannya agar di masa yang akan datang tidak dilakukan lagi oleh jamaah haji Indonesia. Kan tetapi sindiran ini malah dibalas dengan perilaku yang lebih berlipat-lipat, tidak hanya sekedar foto selfie lagi, akan tetapi malah joget TikTok. Nah, ini sahabat mengenal Islam yang semoga Allah merahmati kita. Kejadian ini benar-benar membuat rugi ya. Pertama, rugi dari jamaah itu sendiri karena kemungkinan dia menunggu haji itu sangat lama. Ya, bertahun-tahun, akan bahkan ada yang sampai belasan tahun, akan tetapi ketika dapat kesempatan melaksanakan haji malah dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang seperti disebutkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, rugi juga bagi jamaah haji yang lain, bagi rakyat Indonesia yang lain, karena dicap sebagai jamaah haji yang punya kelakuan yang buruk yang tidak sesuai dengan ajaran syariat agama kita. Nah, cap ini nanti tentu akan berdampak buruk bagi jamaah haji untuk berikutnya. Nah, ini yang kita khawatirkan sahabat mengenal Islam. Ya, tidak hanya sampai joget TikTok saja di depan Ka'bah, sebenarnya ada barusan ini juga kejadian dari adanya jamaah haji Indonesia melakukan kegiatan senam, yaitu senam
penguin. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Sahabat mengenal Islam yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita nanti juga diberikan kesempatan untuk bertamu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah umroh maupun haji nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah juga memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk tetap melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin kesempatan ini tidak dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia ini, ya. Sangat lama kita menunggu kesempatannya. Nah, begitu ada kesempatan, semoga saja nanti kita diberikan petunjuk dan hidayah untuk melaksanakan kegiatan ibadah tersebut sesuai anjuran syariat agama yang kita cintai ini. Sahabat mengenal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan peringatan bagi kita, ya, bagi kita seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, untuk tentunya berhati-hati dan lebih jeli memilih pembimbing, ya, atau mengikutinya, atau bahkan kita harusnya memiliki ilmu dulu dalam melaksanakan ibadah umroh atau haji. Karena dengan adanya ilmu yang kita miliki, tentu kita tidak mudah mengikuti, ya, mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, itulah pentingnya ilmu. Meskipun dari pembimbing mengajak umpamanya kita untuk melaksanakan senam pinjuin atau yang lainnya, tetapi kalau kita memiliki ilmunya, tentu kita tidak akan mau mengikuti hal tersebut karena khawatir akan merusak amal ibadah kita. Sahabat mengenal Islam, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan tetap berjalan di atas sunnahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.